kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Idul Fitri merupakan hari raya yang paling dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen spesial untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terkasih. Di Idul Fitri ini juga berarti kembali kepada kesucian dan fitrah manusia yang bersih dari dosa setelah ditempa selama di bulan Ramadan. Begitupun Idul Fitri menjadi momen membangun kembali harmonisasi lebih beradab setelah kontestasi politik selesai, dan juga bagaimana momen Idul Fitri ini berperan untuk menjaga silaturahmi dalam perbedaan. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait makna Idul Fitri di tahun ini, sore hari ini kita akan membahasnya bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, selamat sore Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore Ya, para pendengar, para pemirsa ya. Ya, Prof, kita langsung ke inti pembahasan yakni terkait makna Idul Fitri di tahun ini atau tahun 2024. Nah, Profesor, Indonesia ini diberkahi kekayaan ragam budaya, bahasa, dan agama. Dan kekayaan ini juga membuat Indonesia hidup dalam harmonisasi kuat. Namun dalam praktik hidup, berkebangsaan ini dinamika sosial kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan juga pandangan. Lalu bagaimana Profesor melihat momen Idul Fitri ini mampu membalikan marwah kehidupan bernegara kita yang harmonis, khususnya usai kontestasi politik yang sudah berlangsung kemarin? Iya, baik. Eh, kita memang sangat bersyukur menjadi orang Indonesia, menjadi warga bangsa Indonesia, dan tentu saya dan umat Islam juga bangga menjadi umat Islam Indonesia ya kan. Seperti yang kami bisa lihat sendiri ya, kita bisa lihat bahwa wisata Ramadan yang paling indah di dunia sekarang ini adalah Indonesia, tentunya sesudah Mekah, Madinah ya kan. Banyak sekali turis-turis Ramadan ya, ingin menikmati indahnya Ramadan. Ya, hotel-hotel di sekitar Istiqlal itu penuh, dan juga turis-turis internasional yang ingin menikmati indahnya Ramadan, terutama eh, 10 terakhir ini ya, iktikaf di Masjid Istiqlal ada yang dari beberapa negara, bahkan juga turis lokal Ramadan ya dari eh, Sorong ya Papua, dari Bengkulu, dari beberapa daerah, dari Malang, apalagi yang dari Bandung, Bogor. Kita fasilitasi di Istiqlal, mereka nginap, mereka kita kasih space di situ, bisa mandi, bisa ya diberikan makan minum untuk sahur dan buka puasa. Dan kita juga tuntun dalam pembinaan-pembinaan rohaninya, misalnya ada pengajian, kari internasional kita juga melayani, kemudian ceramah non-stop di Istiqlal, pengkajian-pengkajian. Nah, ini satu kebanggaan tersendiri buat Istiqlal. Dan untuk kita bangsa Indonesia pun juga, Idul Fitri kali ini sangat istimewa karena seolah-olah Indonesia itu selalu dituntun oleh event-event agama, terutama Islam, selalu tepat waktu. Ingat dulu juga pemilu yang lalu juga seperti ini, begitu ada perbedaan pendapat, begitu ada sedikit dinamika demokrasi, padahal pada waktu itu juga tensinya meninggi, tapi begitu tiba-tiba datang Ramadan, menjadi sejuk, menjadi dingin. Nah, kali ini datang lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap Ramadan ini kembali mendinginkan eh, api demokrasi yang sedang berdinamika di dalam bangsa kita ini sekarang ini. Dan apalagi Idul Fitri sebentar lagi tiba. Saya ingin betul-betul agar bangsa Indonesia kita ini menjadi cerminan negara demokrasi di negara-negara yang lain, bahwa Indonesia meskipun terdiri atas 15.000 lebih pulau-pulau dengan culture, bahkan warna kulit yang berbeda-beda, bahasa lokal yang lebih dari 500 jenis itu, tapi kok bisa kompak, bisa menyatu, bisa menjunjung tinggi negeri dan bangsanya menjadi bangsa yang utuh sampai sekarang ini. Itu tidak lain karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi dan falsafah bangsa bercerai-berai tapi tetap satu. Ini yang sangat menolong. Terutama dengan kehadiran bahasa Indonesia yang mampu mengedit dan menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu luar biasa. Nah, inilah yang kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bulan Ramadan kali ini sangat indah, benar-benar sangat indah ya. Begitu selesai dinamika pemilu, datang bulan Ramadan, terutama di Istiqlal ya. Partai politik manapun juga datang begitu bersalaman, berpelukan, sujud di hadapan kebesaran Allah,
padahal di luar sana kemarin itu berbeda pendapat satu sama lain. Inilah indahnya Ramadan. Ya, di sana itu mungkin ada terjadi perbedaan pendapat, tetapi sama-sama menikmati suguhan-suguhan yang mencerahkan dari Masjid Istiqlal. Nah, inilah Indonesia yang patut kita syukuri, yang wajib bahkan kita syukuri. Mari kita merayakan perbedaan, jangan mempertentangkan perbedaan. Pengalaman berbangsa dan bernegara Indonesia ini cukup panjang. Jadi saya kok sangat yakin, insya Allah eh, warna-warni yang muncul sebagai efek daripada pemilihan umum yang baru kita jalani bersama itu adalah sesuatu yang wajar. Justru dinamika seperti ini kita harapkan supaya tidak terjadi semacam eh, kebuntuan yang bisa justru menyebabkan ledakan-ledakan seperti halnya yang terjadi di negara lain. Kanalisasi dalam suatu problem itu diperlukan, ya karena kalau enggak itu nanti tidak ada penyalurannya, akhirnya nanti akan terjadi pembusukan. Indonesia tidak terjadi pembusukan, yang terjadi adalah sebuah dinamika yang sangat indah. Saya kira gitu, Mbak. Iya, Prof. Berarti bulan suci Ramadan ini tentunya bisa digunakan untuk umat Muslim menjadi momen untuk mendinginkan suasana politik yang sudah terjadi Benar. kemarin, begitu ya, Prof. Mhm. Ya, ya, Prof. Untuk menyikapi perbedaan pandangan dan pendapat ini tentunya perlu kedewasaan dan halal bihalal bisa menjadi salah satu cara untuk menyatukan keduanya. Nah, kemudian Prof, bagaimana momen Idul Fitri ini dapat memperkuat silaturahmi dan juga persaudaraan lintas agama? Iya, salah satu budaya Islam Indonesia itu halal bihalal yang Mbak sebutkan tadi, ya kan? Itu awal asal usulnya halal bihalal itu kan sebetulnya di Masjid Kauman Yogyakarta itu ya. Ada seniman-seniman Kauman di Masjid Kauman di Yogyakarta itu diminta untuk membuat spanduk untuk merayakan eh, eh, Idul Fitri ini. Tapi bosnya meminta bagaimana caranya supaya mengakomodir Ramadan kali ini istimewa karena dalam bulan suci Ramadan bertepatan tanggal 9 Ramadan, hari Jumat lagi, itu terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Tentu untuk halal apa namanya ya, halal bihalal pada saat itu kan belum muncul nama halal bihalal itu. Nah, ada seorang seniman yang menulis halal bihalal. Inilah halal bihalal bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Tapi terjemahan Indonesianya ada. Halal yang pertama adalah eh, mari kita bersatu kompak satu sama lain sesama warga bangsa Indonesia. Tidak usah lagi ada penjahat perang mata-mata Belanda. Tidak usah lagi ada pejuang satu sama lain. Mari merajuk kebersamaan sekarang ini. Ya, sudah Indonesia sudah dideklarasikan kemerdekaannya. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Mata-mata Belanda, apapun jahat perang, sudah hapus di atas permukaan bangsa Indonesia. Kita sekarang kompak menjadi warga negara bangsa Indonesia. Dan halal yang kedua, bukankah Ramadan telah menghancurkan semua dosa-dosa masa lampau kita? Ramadan artinya menghanguskan, menghancurkan. Kita berharap semoga bulan suci Ramadan ini telah membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau kita. Sehingga kita seperti kayaumi waladat su'mu, kita seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Jadi itu halal yang kedua. Jadi halal yang pertama nasionalisme, halal yang kedua adalah agama. Dengan demikian perkawinan antara nasionalisme dan agama, terutama Islamisme, itu terjadi pada saat itu juga. Itulah arti halal bihalal yang sekarang ini menjadi salah satu komoditi ekspor budaya Indonesia adalah halal bihalal. Negara tetangga kita juga menggunakan istilah yang sama halal bihalal. Seluruh negara yang ada KBRI-nya, PJRI-nya, itu pun juga merayakan halal bihalal di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian halal bihalal ini, mari secara horizontal kita saling memaafkan. Halal yang kedua, mari secara vertikal kita bersyukur karena insya Allah Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, perbedaan-perbedaan kecil, ya termasuk perbedaan besar juga, mari kita tenggelamkan. Mari kita melihat lebih jauh ke depan bahwa Indonesia perlu solidaritas, perlu persatuan dan kesatuan dalam rangka menciptakan eh, stabilitas lokal dan dunia. Mari kita jadikan Indonesia sebagai faktor dan sekaligus menjadi contoh sebuah negara demokrasi penuh dengan kebesaran jiwa para tokohnya, bisa saling memaafkan, bisa saling eh, apa, ber, bisa berjabat tangan satu sama lain sebagai simbol perdamaian satu sama lain. Inilah kebanggaan kita sebagai warga bangsa Indonesia.
Ya, ya Prof, selain kontestasi politik ini, dunia juga saat ini sedang dilanda atau bergejolak perang berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga Eropa, kemudian terjadi bencana alam juga di sejumlah daerah. Nah, bagaimana momen Idul Fitri ini bisa menjadi obat dari keresahan iman akibat pergolakan dunia ini? Ya, puasa salah satu fungsinya adalah untuk melatih kesabaran. Tanpa kesabaran tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang kita sebutkan tadi. Mengapa orang berperang? Karena itu dimotivasi oleh nafsu. Ada kepentingan-kepentingan lokal sesaat yang diperebutkan. Dan mengapa bencana alam ini muncul? Itu karena ulah tangan-tangan jahil manusia seperti difirmankan Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri kama bima kasabat aydin nas. Rusak daratan dan lautan itu karena tangan jahil manusia. Nah, bulan puasa ini adalah momentum untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi diri. Apa yang salah dalam masa lampau kita? Apa yang perlu kita perbaiki untuk melangkah ke masa depan kita? Nah, inilah momen evaluasi diri yang sangat bagus. Nah, kita sangat berharap dengan selesainya kita menjalani 1 bulan penuh bulan suci Ramadan ini, doa kita diijabah oleh Allah. Semoga seluruh bencana, semoga seluruh musibah, seluruh bala itu insya Allah akan disingkirkan oleh Allah dengan kedekatan kita dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang itu. Dan efeknya ke dunia perang juga. Itu kalau kita sudah menggunakan hati nurani, kita sangat yakin bahwa antara satu sama lain akan sangat dekat. Karena humanity is only one, there is no colors. Ya, kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya. Mau warna apapun, mau bangsa apapun, mau kewarganegaraan apapun, namanya hati nurani itu pasti sama. Tidak ada orang yang punya anak perempuan rela untuk diperkosa, ya, rela dicampakkan. Ya, semua punya rasa cinta terhadap anaknya. Apa yang terjadi pada dunia peperangan? Kita melakukan pembiaran terhadap lahirnya banyak anak-anak yatim. Tegakkah kita melihat anak kecil itu berteriak memanggil mamanya yang sudah di dalam kuburan? Ya, rasa kemanusiaan itu harus bangkit. Rasa kemanusiaan ini muncul ketika setiap umat beragama menjalankan agamanya masing-masing dengan baik. Ya, jangan kita terprovokasi oleh kepentingan nafsu, oleh kepentingan sesaat. Lihatlah manusia itu seutuhnya, bahwa manusia itu diciptakan Tuhan sebagai manusia atau makhluk yang paling mulia. Akhirnya ahsani takwim. Walakar karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Apalagi dalam Islam kan. Barang siapa yang membunuh satu jiwa seperti membunuh semua jiwa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seperti menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Maka telah nafsan bigari nafsin wa fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a. Itu ayatnya sangat penting. Ini dipuji sekali oleh PBB dan itu pernah disampaikan Barack Obama ketika memberikan ceramah di Cairo University di Mesir. Nah, untuk Indonesia ini kita sudah realisasikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan kitab suci pada setiap agama. Itu bekerja dalam hati setiap individu warga bangsa Indonesia. Makanya itu Indonesia itu lebih gampang untuk dipertemukan daripada untuk dicerai-beraikan. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu mencerai-beraikan Indonesia. Kenapa? Karena kita berada pada sebuah falsafah bangsa yang sangat-sangat klop dengan negara kita sendiri. Meskipun kita ribuan pulau, ya, ribuan bahasa dan culture, tetapi kita tidak mungkin dipisah-pisahkan oleh faktor-faktor yang di luar kepentingan bangsa Indonesia. Maka itu jangan melihat perbedaan pendapat yang terjadi dalam forum-forum politik kita yang kemarin itu akan menjadi ancaman besar. Saya tidak yakin itu akan terjadi. Ya, hangat-hangat sedikit pembicaraannya itu adalah sesuatu yang wajar ya kan. Itulah kembang-kembang demokrasi yang kita harus akui. Oke. Ya. Ya baik Prof, terakhir Prof, secara singkat saja pesan Profesor bagi umat Muslim di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Pertama, internal pribadi kita. Mari kita menjadi pribadi yang utuh. Jangan dikendalikan oleh emosi, nafsu, egoisme. Mari kita mengambil buah daripada kesabaran yang pernah kita lakukan selama sebulan penuh berpuasa. Dan yang kedua, mari kita mengutuhkan keluarga kita masing-masing. Lupakanlah konflik dan perbedaan
di dalam rumah tangganya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, sejelek apapun suami kita atau istri kita, dia telah menghadirkan anak yang kita cintai bersama. Mau ganti seperti apapun, manusia tidak akan pernah sempurna. Seperti tidak ada gading yang tak retak. Bukan surga, ini baru dunia. Dan yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, mari kita saling penuh pengertian satu sama lain. Ya, kita sebagai satu etnik bangsa Indonesia, kita satu bangsa, satu nusa, satu tanah air. Mari kita melupakan intrik-intrik subjektivitas kita masing-masing ya. Mari kita berpikir global secara makro bahwa Indonesia ini adalah satu. We are the one and only one. Dan yang terakhir, mari menjadikan Indonesia sebagai faktor untuk menciptakan perdamaian dunia. Mari menjadikan Indonesia sebagai satu contoh bahwa semua perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog, dengan musyawarah yang sangat indah. Demikian harapan kita semuanya. Terima kasih. Ya, tentunya mari kita saling bergotong royong, saling bekerja sama untuk menjadikan Indonesia ini sebagai contoh perdamaian di dunia. Baik, terima kasih Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal telah bergabung bersama kami di Kominfo Newsroom. Terima kasih Profesor, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Agria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.